Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Real Muslim, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberikan keberkahan dan rizki yang lancar. Ya, kali ini kita akan membahas kelanjutan kisah Nabi Nuh alaihissalam beserta anak dan istrinya. Siapa nih yang belum nonton kisah Nabi Nuh sebelumnya? Kalau belum ada yang nonton, boleh nih dicek dulu video sebelumnya ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe ya. Dan pastikan untuk mengaktifkan tombol notifikasi agar kamu tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari channel The Real Muslim. Menurut para mufassirin, istri Nabi Nuh alaihissalam bernama Waliyah. Sedangkan Ibnu Katsir mengatakan namanya adalah Walighah. Dan sama halnya dengan Nabi Nuh alaihissalam, istrinya juga berumur panjang. Disebutkan bahwa Walighah atau istrinya Nabi Nuh ini yang paling berpengaruh dalam gagalnya dakwah beliau. Wah, kok bisa gitu ya? Tahu nggak sih, ternyata Walighah ini adalah salah satu dari 3 perempuan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kisahnya ada dalam Al-Quran. Walighah juga yang menyebarkan propaganda dan hasutan bahwa suaminya, yaitu Nabi Nuh, adalah orang gila, sobat. Nah, begitu pula kisah salah satu putranya Nabi Nuh yang durhaka. Iya, dialah Kan'an. Nah, Kan'an ini sebagian besar dipengaruhi juga nih sama ibunya. Akhirnya dia menjadi anak yang pembangkang. Nah, Kan'an ini awalnya hanya berpura-pura beriman kepada Allah di depan ayahnya dan menyembunyikan kebenciannya kepada Allah. Kan'an adalah putra Nabi Nuh yang paling tua. 3 anak-anak yang lainnya yaitu Sam, Ham, dan Yafit. Jika sobat masih mengingat tentang kejadian air bah yang menenggelamkan kaum Nabi Nuh, di situ terlihat Kan'an, putranya sendiri, terombang-ambing dan meninggal dalam keadaan durhaka kepada Allah. Allah memperlihatkan bagaimana kemunafikan Kan'an dan tidak memasukkan ke beberapa golongan orang yang selamat. Ketika air bah itu terjadi, Kan'an terus berupaya untuk berenang ke puncak gunung yang belum terendam air. Nah, pada saat itu Nabi Nuh tetap mengajak Kan'an untuk ikut ke kapalnya karena kasih sayang seorang ayah kepada anaknya dan tidak tega melihat Kan'an terombang-ambing ke sana kemari. Tapi sobat, Kan'an tetap tidak mau mengikuti ajakan ayahnya tersebut. Nabi Nuh sangat sedih. Di sela-sela pembicaraan antara ayah dan anaknya tersebut, muncullah gelombang yang sangat besar yang menghalangi mereka. Tiba-tiba Kan'an pun lenyap dan hilang seketika. Namun Nabi Nuh tetap berusaha untuk mencari anaknya tersebut. Akan tetapi ombak semakin tinggi. Akhirnya Nabi Nuh sangat sedih dan ia juga sangat menyesali kematian Kan'an yang terjadi dengan sangat tragis. Nabi Nuh saat itu sempat bertanya-tanya kepada Allah, mengapa Allah tidak menyelamatkan Kan'an, anaknya yang pertama. Padahal ia merasa tidak pernah mengingkari atau melanggar perintah Allah. Tapi ternyata saat itu Nabi Nuh belum sadar dan belum tahu kalau anaknya ini sebenarnya hanya berpura-pura beriman kepada Allah. Sehingga saat air bah itu turun, Allah memperlihatkan kemunafikan Kan'an dengan menenggelamkan Kan'an di tengah-tengah air bah tersebut. Maka setelah air bah itu surut, Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh dan kaumnya yang tersisa untuk turun dari Bahtera. Ibnu Abbas berpendapat bahwa hanya ada sekitar 80 orang yang ikut di dalam kapal Nabi Nuh. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa hanya anak-anak Nabi Nuh lah yang kelak akan melanjutkan garis keturunan. Sedangkan orang-orang beriman lainnya tidak memiliki keturunan, sehingga Nabi Nuh adalah bapak seluruh umat manusia setelah Nabi Adam. Allah berfirman, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Quran Surat As-Saffat ayat 77. Jadi sobat, semua keturunan anak Adam yang ada di muka bumi nasabnya kembali kepada ketiga anak Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafit. 3 anak Nabi Nuh inilah yang menjadi asal muasal keturunan bangsa di dunia ini. Sa'id bin Al-Musayyib menjelaskan, Sam menetap di wilayah bagian barat,
Keturunannya menempati daerah Romawi, Persia, dan Arab. Selain itu, Sam juga diberi daerah yang meliputi Hijaz, Yaman, Irak, Syam, dan daerah yang lainnya. Nabi Nuh melihat di wajah Sam ada cahaya kenabian. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas mengutip Ka'ab al-Ahbar mengatakan, setelah Nabi Nuh berusia lanjut dan mendekati ajalnya, dia mengundang anak cucunya. Dia memohon kepada Allah agar mengabulkan doanya. Dia naik ke puncak gunung, teman-teman. Pertama kali yang dia panggil adalah Sam. Si sulung ini pun datang. Ia duduk di hadapan Nabi Nuh. Kemudian Nuh meletakkan kedua tangannya kepada Sam dan berkata, "Ya Allah, berkatilah Sam beserta keturunannya, dan jadikanlah di antara keturunannya kenabian dan kerajaan." Belakangan doa Nabi Nuh ini terkabul. Keturunan Sam banyak yang menjadi nabi dan orang-orang yang soleh. Sam mempunyai 5 anak. Yang pertama bernama Arfakhshad, yang melahirkan banyak nabi dan orang-orang soleh. Dan di antara keturunannya adalah orang-orang Arab, Rabi'ah dan Mudhar, serta kabilah-kabilah Yaman. Kedua, Hashim, yang keturunannya banyak menempati di tanah Yaman yang dikenal dengan Nasanis. Ketiga, bernama Huwail. Keturunannya adalah orang-orang Amalikoh dan Imadiyah. Keempat, Arum. Keturunannya adalah kabilah-kabilah Ad dan Samud. Kelima adalah Syamalikho, yang tidak memiliki keturunan karena mandul. Ats-Tsa'labi mengatakan bahwa Sam berumur 600 tahun. Sam adalah orang yang tidak sabar terhadap kematian. Nuh pernah memohon kepada Allah agar tidak mematikan Sam hingga ia sendiri meminta kematian kepada Tuhannya. Ketika dia telah berusia lanjut dan merasa lemah untuk beraktivitas, akhirnya Sam meminta mati kepada Allah. Setelah meninggal, dia dikuburkan di sebuah kota di Hauran. Sedangkan anak-anak Ham adalah bangsa Qibti atau Mesir, Barbar, dan Sudan. Ham ditempatkan di wilayah utara. Keturunannya menempati daerah Zanji dan Habasyah. Sementara anak-anak Yafits adalah bangsa Turki dan Slaves, serta Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada kebaikan sama sekali pada mereka. Yafits pergi ke sebuah negeri yang ada di bagian timur. Di sana dia menikah dan memiliki 5 anak laki-laki, yaitu Jauhar, Batras, Mayashikh, Sanaf, dan Sakwil. Keturunan Jauhar adalah orang-orang Syakolibah, sedangkan keturunan Batras adalah orang-orang Turki. Keturunan Mayashikh orang-orang Ajam, dan keturunan Sanaf adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dan keturunan Sakwil adalah orang-orang Arman atau suku yang mendiami negeri Armenia. Wallahu a'lam bishawab.